Bismillahirrahmanirrahim. Di video ke-6 kali ini kita akan membahas pelajaran ke-8 atau Ad-Darsu Ats-Tsamin pada halaman 42. Ya. Perlu kita ketahui para peserta sekalian, semakin kita naik tingkat ya, semakin jauh mempelajari setiap pelajaran ya. Itu sejatinya pelajaran-pelajaran sebelumnya itu masih akan terus dibahas. Ya. Jadi kalau sekarang sudah kita berada di pelajaran ke-8, pelajaran 1 dan 7 itu semuanya bakal masuk di pelajaran selanjutnya. Nah, sama seperti yang ada di pelajaran ke-8 ini. Semua kaidah, semua pelajaran yang pernah kita pelajari sebelumnya itu tentu dibahas juga di sini. Nah, baik itu isim isyarat jarak dekat dan jauh ya untuk mudzakkar ataupun muannats ada di sini seperti hadza, kemudian hadhihi ya, dan sebagainya, ada dzalika, tilka. Kemudian ada juga mudhaf ilaih, umpamanya ya, mudhaf ilaih seperti ini, ismut tajiri, nama pedagang itu ya. Yang pertama namanya mudhaf, yang kedua namanya mudhaf ilaih. Pernah kita pelajari sebelumnya. Kemudian ada juga nakirah dan ma'rifah ya, yang nakirah yang tidak pakai alif lam, ma'rifah pakai alif lam. Nah, seperti ini ar-rajul, ini kan jatuhnya bentuknya ma'rifah ya, pakai alif lam. Ar-rajul, at-tajir, al-bait, as-sayyarah, itu semuanya masuk kaidah. Nah, semua pelajaran yang sebelumnya kita pelajari sebenarnya masih dibahas di setiap bab. Namun di pelajaran ke-8 ini ada ilmu baru yang perlu kita ketahui. Ada istilahnya. Ya, istilahnya itu adalah mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Apa itu mubtada dan khobar? Mungkin sebagian para peserta pernah mendengar atau biasa mendengar. Ya, di sini ada mubtada khobar. Mubtada itu ringkasnya adalah setiap isim ma'rifah yang berada di awal sebuah kalimat. Ya, sebuah kalimat. Nah, contohnya adalah hadzal rajulu tajirun. Nah, yang pertama ini namanya mubtada, hadzal rajulu. Nah, ada ar-rajul di situ, dia ma'rifah pakai alif lam. Ya, yang artinya kalau kita artikan lelaki ini adalah. Nah, ini mubtada, dia di awal. Kemudian ada khobar. Khobar itu adalah pelengkap dari mubtada. Ya, jadi kalau cuma mubtada itu nggak sempurna kalimatnya. Lelaki ini adalah, ya adalah apa? Nah, dilengkapi dengan khobar yang kedua. Hadzal rajul, lelaki ini adalah tajirun, adalah seorang pedagang. Nah, yang kedua itu namanya khobar. Ya, dia melengkapi. Nah, sama seperti setelahnya. Wadzalikar rajul, dan lelaki itu adalah, nah ini mubtada. Tobibun, seorang dokter, ini khobarnya. Seperti itu. Jadi dia ngabarin, khobar itu kabar, khobar. Ya. Hadzal rajulu, lelaki ini adalah mubtada. Tajirun adalah apa? Seorang pedagang. Nah, ini khobar, ngabarin dia itu adalah seorang pedagang. Nah, dan mesti khobar itu harokatnya dhammah ya. Baik itu mubtada ataupun khobar. Semua pada dasarnya. Hadza, ini hadza enggak bakal berubah harokat terakhirnya, tetap hadza ar-rajulu, hadzal rajulu. Nah, ini mubtada, kemudian khobarnya tajirun. Ya, hadzal rajulu tajirun. Nah, itulah ilmu baru yang kita dapatkan di pelajaran ke-8 ini. Ada istilahnya mubtada khobar. Nah, potongan isim pertama adalah mubtada. Nah, kemudian potongan isim kedua adalah khobarnya. Nah, ini juga ya, mubtada khobar. Nah, kemudian di pelajaran ke-8 ini juga kita ketambahan satu huruf jar lagi. Jadi kalau sebelumnya kita sudah mendapatkan 4 huruf jar ya, sudah mempelajari 4 huruf jar. Nah, di pelajaran ke-8 ini kita ada tambahan satu lagi huruf jar. Apa itu hurufnya? Ya, hurufnya adalah lam kepemilikan. Lam kepemilikan. Dibaca li, seperti ini, li. Li. Hadzal baitu lit tajiri. Rumah ini adalah milik tajir.
milik seorang pedagang. Nah, lamnya di sini adalah lam kepemilikan, dibaca li. Litajiri. Sama. Wadzalikal baitu, dan rumah itu litabibi, adalah milik seorang dokter. Nah, lam ini adalah lam kepemilikan yang di sini ya, yang di awal. Lam milik. Seperti itu. Jadi kalau kita mau bilang hadzal, atau kita bahasa Indonesianya dulu ya. Rumah ini milik Muhammad. Nah, maka bahasa Arabnya adalah hadzal baitu li Muhammadin. Rumah ini adalah milik Muhammad. Ya, li-nya di sini, lamnya di sini adalah lam kepemilikan. Li Muhammadin. Ya. Karena dia huruf jar, maka harokat isim setelahnya menjadi kasro, atau harokat akhir isim setelahnya menjadi kasro. Nah, ini lamnya lam kepemilikan li at-tajiri, ya. Karena dia huruf jar, maka harokat akhirnya menjadi i atau kasro. Seperti itu. Jadi sudah ada 5 huruf jar yang kita ketahui sampai pelajaran ke-8 ini. Ya, sebelumnya ada fi yang artinya di, kemudian min yang artinya dari, ala yang artinya di atas, ila yang artinya ke. Nah, di sini ada tambahan satu lagi, li, ya, yang artinya milik, li Muhammadin, milik Muhammad, lil mudarrisi, milik seorang guru, lil madrasati, milik sekolah. Ya, lam di sini adalah lam kepemilikan dan dia termasuk huruf jar. Nah, kemudian di sini ada juga kita dapati liman. Nah, di sini liman. Nah, ini artinya milik siapa. Ya, dari gabungan kata li plus man. Li artinya milik, man artinya siapa. Jadinya artinya ini adalah liman, milik siapa. Liman hadhihi sayyarah, milik siapa mobil ini. Liman hadhihi sayyaratu, milik siapa mobil ini, ya. Waliman tilka, dan milik siapa mobil itu. Tilka, ya, kembali ke mobil. Ya, intinya seperti itu yang ada di pelajaran ke-8. Itu masih membahas kaidah-kaidah dan ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya, tapi ada tambahan, yaitu ada istilahnya mubtada khabar, ya, seperti ini, mubtada khabar, dan dominasinya harokat akhirnya dhammah. Kemudian ada juga huruf jar yang baru, yaitu huruf lam kepemilikan. Ya, huruf lam kepemilikan, lit tajiri, lit tabibi, lit tajir, kepemilikan, miliknya ini, miliknya fulan, dan sebagainya. Dan tentunya harokat akhir isim setelah huruf jar adalah kasroh atau i, ya. Lit tajiri, lit tabibi. Seperti itu, semoga bisa dipahami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.